Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Sekarang kita masuk di bab larangan banyak bersumpah. Betul Ibu ya? Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, bab ini dicantumkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala karena sumpah itu sangat erat kaitannya dengan pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengagungkan Allah, maka dialah ahli tauhid. Dan siapa yang tidak mengagungkan Allah, maka dia menyimpang dari jalan tauhid. Orang yang hatinya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dia tidak akan sembarangan dalam urusan sumpah. Dia pasti akan menjaga sumpahnya, karena di dalam sumpahnya itu pasti disebut asma Allah. Seorang mukmin muwahhid, dia tidak akan bersumpah kecuali dengan nama Allah dan tidak akan bersumpah kecuali jika ada kebaikan di dalamnya. Maka orang yang serampangan, orang yang sembarangan, orang yang bermudah-mudahan banyak bersumpah, itu sejatinya merupakan tanda lemahnya hati dia di dalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut asma'nya di dalam sumpah tersebut. Dan rata-rata orang yang banyak bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah, itu biasanya sumpah-sumpahnya itu dia manfaatkan untuk kepentingan duniawi. Dia jadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai jembatan untuk meraih kenikmatan dunia. Kalau dia membeli pakai sumpah, kalau dia menjual pakai sumpah, kalau sekedar cerita aja pakai sumpah, bicaranya sering bersumpah. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini menggambarkan kurangnya pengagungan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka orang-orang beriman diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sumpah-sumpah mereka. Menjaga sumpah-sumpah mereka. Nanti ayatnya beliau cantumkan di dalil pertama dari bab ini. Allah berfirman, wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Salah satu cara menjaga sumpah, jangan terlalu banyak bersumpah. Kalau akhirnya kemudian sumpah itu kita langgar sendiri. Termasuk menjaga sumpah adalah ketika terjadi pelanggaran, maka kita mesti membayar kafaratnya. Barakallahu fikum. Termasuk menjaga sumpah adalah bersumpah hanya dengan nama Allah. Bersumpah jika kita memandang dengan sumpah itu ada manfaat, ada maslahat, ada kebaikan yang besar. Ya, adapun dalam urusan-urusan yang tidak memiliki banyak kepentingan di dalamnya, maka kita tidak dianjurkan bersumpah. Begitu ya. Maka ibu-ibu, seorang mukmin itu jangan dibiasakan banyak sumpah. Dikit-dikit demi Allah. Lihat pulpen saya tidak. Demi Allah, saya tidak melihat. Sendal saya tadi di sini, sekarang kemana ya? Demi Allah, saya tidak tahu. Ditanya suaminya, demi Allah mas, ya, uang belanjaan habis semua. Ya, dikit-dikit demi Allah. Nah ini tidak diperkenankan. Karena kalau seperti itu berarti ada indikasi dia ini kurang mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Menjaga sumpah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita rincikan sedikit. Pertama, sebelum dia bersumpah, sebelum sumpah itu diucapkan, jaga. Maksudnya gimana ini? Iya, dia harus menjaga untuk tidak banyak bersumpah. Kalau mau bersumpah, coba pertimbangkan dulu. Apakah sumpahnya akan membawa kebaikan, maslahat yang besar, ataukah maslahatnya ngambang, gak jelas, semu. Kemudian urusan sumpah ini bukan sekedar urusan ucapan, mengalirkan kalimat dari mulut. Namun ketika orang bersumpah dengan asma Allah, dia harus menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Maka semestinya seorang mukmin itu merasa takut, ya, kalau kemudian dia terlalu banyak bersumpah. Nah ini menjaga sumpah sebelum kita bersumpah. Apa tadi Bu? Menjaga sumpah sebelum bersumpah itu apa? Tidak bermudah-mudahan, tidak sembarangan, tidak banyak bersumpah. Pertimbangkan dulu. Kalau bersumpah itu pertimbangkan dulu. Yang kedua, menjaga sumpah itu saat kita bersumpah. Kalau tadi sebelumnya, nah ini saat bersumpah. Bagaimana menjaga sumpah saat kita bersumpah? Pertama, jelas, bersumpahlah hanya dengan nama Allah. Itu pertama. Yang kedua, bersumpahlah dengan jujur. Jangan sumpahnya nama Allah tapi dia berdusta. Dusta itu dosa besar. Kemudian bersumpahlah jika karena ada maslahat yang jika dia punya maslahat yang besar.
Kalau ada maslahat yang besar baru dia bersumpah. Dan bersumpahlah hanya untuk perkara-perkara yang baik. Yaitu menjaga sumpah ketika bersumpah. Yang ketiga, menjaga sumpah setelah bersumpah. Jadi ada qobliyah, ada saat, ada ba'diyah. Menjaga sumpah setelah bersumpah, caranya adalah jangan sampai kita batalkan sumpah tersebut kecuali ada tuntutan syariat. Di antaranya misalkan ketika ada maslahat yang lebih besar, maka bisa kita batalkan sumpah itu tapi bayar kafarah. Nah, ketika tidak ada maslahat yang lebih besar, maka sumpah itu harus dijaga, jangan dibatalkan. Makanya berat nggak ibu bersumpah itu? Berat. Bersumpah. Baik. Kemudian yang keempat, menjaga sumpah saat kita membatalkan sumpah. Tadi ya, ketika ada tuntutan syariat, ternyata ada maslahat yang lebih besar dari apa yang dia sumpahkan, maka dia boleh membatalkan sumpah tersebut. Namun tetap saat membatalkan sumpah, kita mesti menjaga sumpah itu. Dengan cara apa? Bayar kafarat. Kafaratnya apa, Bu? Di surat Al-Maidah ayat 89 yang ada di dalil pertama di bab ini. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Waman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itu kafaratnya. Membebaskan seorang budak, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Ini pilihan di antara tiga ini. Jika dia tidak mampu melaksanakan salah satu di antara tiga hal tersebut, maka kafarat sumpahnya adalah berpuasa tiga hari. Jadi ada berapa kafaratnya, Bu? Ada satu. Milih dari salah satu dari tiga perkara. Membebaskan budak, tidak bisa beri makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Jika salah satu ini tidak bisa, maka dia cukup berpuasa tiga hari. Jadi berapa yang dikerjakan kafaratnya? Ya satu saja. Pilihannya ada tiga dulu pilihannya. Kalau salah satu dari tiga ini nggak bisa, baru pilihan keempat. Pilihan keempat kira-kira bisa nggak? Orang miskin bisa puasa nggak, Ibu? Malah sering puasa orang miskin. Kalau puasa insya Allah semuanya bisa. Tapi membebaskan budak, memberi makan, memberi pakaian, ini kan kalau tidak punya harta agak susah. Kalau puasa 3 hari gampang saja. Ya, sahur kan cukup kurma. Nggak ada kurma, air putih sudah boleh dipakai sahur. Nanti buka puasa juga kan cukup kurma. Berapa biji, Bu? Tergantung selera. Ada yang 9 biji gitu.
kurmanya majol lagi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya puasa itu bisa. Insya Allah orang miskin, orang kaya bisa melakukannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu beberapa perkara yang mesti diperhatikan untuk kita dikatakan orang yang menjaga sumpah. Jadi sebelum bersumpah dijaga, saat bersumpah juga harus dijaga, kemudian setelah bersumpah harus dijaga, dan ketika ada pembatalan juga harus dijaga. Bisa dipahami Ibu? Barakallahu fikum. Baik, maka kita balik lagi ke bab ini. Orang yang banyak bersumpah, berarti dia itu tidak menjaga sumpah. Orang yang tidak menjaga sumpahnya ini pelanggaran tauhid. Karena dia berarti kurang pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan bahas beberapa dalil yang beliau sampaikan di bab ini. Ada sekitar 6 dalil. Yang pertama surat Al-Maidah ayat 89. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Al-Maidah ayat 89. Artinya Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian tidak bermaksud untuk bersumpah. Namanya lagawiyan. Bilagwi. Lagawiyan itu dia kalimatnya sumpah, tapi sebetulnya bukan sumpah. Yes, ini biasanya berjalan di lisannya orang-orang Arab. Ya, terkadang orang Arab tuh sering mengungkapkan kalimat wallah, wallah, wallah. Jadi kalau kita cerita misalkan, nanti kadang komentarnya Allah, itu maksudnya apa Bu? Wallah, demi Allah. Kalau diterjemahkan letter word, demi Allah. Tapi ini maksudnya benarkah begitu? Kalau bahasa orang dari Balikpapan, iyakah? Benarkah? Begitu. Nah, orang Arab tuh kalimatnya, ungkapannya dengan wallah, wallah. Biasanya sambil agak melotot gitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu namanya sumpah lagawiyan. Nah, sumpah model begini ini tidak dianggap sumpah. Karena itu bahasa saja. Tidak dimaksudkan untuk sumpah. Tadi ya, kalau diterjemahkan bahasa kita ya seputar itu. Benarkah? Iyakah? Baik. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja. Sumpah-sumpah yang memang diucapkan niatnya sumpah.
Kemudian Allah jelaskan ketika terjadi pelanggaran, pembatalan dari sumpah, maka kafarat melanggar sumpah itu adalah memberi makan. Memberi makan ya 10 orang miskin. Itu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpah kalian, jika kalian bersumpah dan kalian melanggarnya. Dan jagalah sumpah kalian itu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini Al-Maidah ayat 89, terutama pada kalimat wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian, maka ayat ini menegaskan tentang haramnya mengobrol sumpah tanpa ada kepentingan. Mengobrol sumpah tanpa ada kepentingan. Nah, biasanya orang-orang yang punya tujuan duniawi, ya dikit-dikit bersumpah. Ya, orang jualan bersumpah, orang membeli pakai sumpah. Nah, ini tidak diperkenankan. Haram hukumnya ngobrol sumpah tanpa ada kepentingan. Ibu jual beli tidak usah pakai sumpah. Kenapa harus pakai sumpah? Ya kan? Yang penting antarodin, saling ridho. Ya, jual belinya jual beli yang sesuai dengan adab syariat. Tidak usah pakai sumpah. Orang kan bisa tahu juga barang kita, kan gitu. Wallahi ini barang asli, bukan KW. Nah, itu biasanya orang seperti itu karena pengen untung, ya menarik orang supaya mau membeli barangnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaitannya dengan tauhid ya sangat jelas. Orang yang ngobrol sumpah itu akan mengurangi kadar pengagungannya kepada Allah, karena di dalam sumpah itu disebut asma Allah. Dan kurangnya pengagungan kepada Allah ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Maka beliau cantumkan bab ini di Kitabut Tauhid supaya menjadi perhatian bagi kaum muslimin bahwa terlalu banyak bersumpah, ngobrol sumpah ini termasuk pelanggaran tauhid. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa faidah yang lain dari ayat yang mulia ini. Pertama, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kemudahan Islam. Ya, semua aturan muamalah itu sudah dibahas di dalam Islam. Ada kalanya memang manusia itu butuh menekankan ucapannya supaya orang lebih perhatian dan lebih yakin serta percaya. Maka dibuatlah aturan terkait dengan masalah sumpah. Nah, ini kemudahan yang Islam berikan. Ketika terjadi pelanggaran sekalipun, walhamdulillah, ternyata Islam memberikan solusinya, yakni dengan membayar kafarat. Dari ayat ini juga kita mengetahui dan bisa mengambil pelajaran bahwa tidak berdosa dan tidak ada kafarat bagi sumpah yang diucapkan tidak sengaja, ya. Keceplosan bersumpah, tidak sengaja, tidak ada niat bersumpah, maka tidak berdosa dan tidak ada kafarat. Namun tetap seorang muslim dia mengambil pelajaran ya dari
apa yang sudah terjadi itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran, diharamkan membatalkan sumpah tanpa ada maslahat. Jadi asal hukumnya sumpah itu jangan dibatalkan. Kecuali ada maslahat, ada tuntutan syariat. Misalkan sumpahnya sumpah yang mengandung keburukan, ya batalkan. Mengandung dosa dan maksiat. Atau dia misalkan melihat ada maslahat yang lebih besar daripada dia meneruskan sumpahnya, maka dalam kondisi seperti itu silahkan dibatalkan. Ketika enggak ada maslahat apapun, enggak ada pertimbangan apapun, maka asalnya tetap ditunaikan sumpah itu. Ketika terjadi pelanggaran, maka bayar kafarat. Ada yang pernah mengamalkan ini, Bu? Ada yang pernah mengamalkan kafarat? Kafarat sumpah? Kayaknya belum ada ya. Saya aja belum pernah mengamal. Alhamdulillah. Kenapa ya? Karena apa ya, tidak banyak kita berhajat untuk bersumpah. Kalau ibu-ibu di sini ada ibu-ibu pejabat, nah, suaminya biasanya ada sumpah jabatan. Nah, itu harus diingatkan tuh, sumpah jabatan. Saya berjanji akan begini. Kalau ibu tahu suami pernah bersumpah di jabatannya, nah ibu lihat itu sumpahnya poinnya apa saja. Ingatkan terus suaminya. Mas, Nina, kamu kan gubernur Kaltim. Ini sumpahmu nih sudah berapa yang ditunaikan dan berapa yang belum ditunaikan. Ini masa jabatanmu sebentar lagi habis. Ayo tunaikan. Sumpah itu, janji itu harus ditepati. Katanya mau bangun jalan di Balikpapan. Sok bangun jalan di Balikpapan. Begitu. Ada ibu pejabat? Tidak ada, Bu? Berarti rakyat jelata semua ya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada pelanggaran sumpah wajib bayar kafarat. Mana yang paling ringan ini dari kafarat ini? Puasa ya. Tapi kan harus salah satu dari 3 dulu ibu milih. Jangan langsung milih yang keempat. Ah, saya puasa aja. Enggak. Urutannya yang 3 itu dulu. Ada enggak salah satu dari 3 itu yang bisa kita kerjakan? Kalau ada, maka itu yang dipilih. Jadi puasa itu apabila yang 3 itu tidak ada yang kita mampu, satu pun tidak ada. Nah, baru puasa. Jadi kalau orang saya mau bayar kafarat sumpah, puasa 3 hari langsung begitu boleh? Nah boleh, dia lihat dulu. Ngasih makan 10 orang miskin. Satu nasi kotak misalkan 50.000. Gitu ya. Kalau 10 orang miskin 500.000. Ada nggak duitnya 500.000? Ada. Oh ya itu. Itu yang ditunaikan sebagai kafarat. Ngasih pakaian lebih mahal mana ini? Ngasih pakaian atau ngasih makan? Ngasih pakaian lebih mahal. Memerdekakan budak apalagi? Itu kan beli orang, beli budak supaya merdeka. Nah, kalau salah satu dari 3 ini tidak ada, baru yang terakhir, puasa 3 hari.
Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, di penghujung ayat di sini ada pelajaran bagi kita, kewajiban bersyukur atas wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Al-Quran dan hadis itu sebesar-besar anugerah bagi manusia. Kenapa? Karena wahyu Allah ini menjadi pedoman hidup yang membimbing lahir batin kita supaya selamat dan bahagia di kehidupan akhirat. Maka ketika Allah menjelaskan itu semua, Allah mengharapkan syukurnya kita. Allah menginginkan syukurnya kita. Kita mensyukuri ayat-ayat Allah itu dengan cara dipelajari dengan sebaik-baiknya, kemudian berusaha diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga aktivitas kita belajar seperti ini, mesti kan kita belajar ayat, kita belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga Allah catat bahwa ini adalah syukurnya kita terhadap ayat-ayatnya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Dalil yang kedua yang beliau sampaikan di sini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-harif munafiqatun lisil'ati mumhiqatun lil kasbi. Sumpah itu dapat melariskan dagangan, tetapi sumpah juga bisa menghapuskan keberkahan dari usaha. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis ini, riwayat ini menegaskan tentang haramnya kita sering bersumpah di dalam transaksi jual beli, mengobrol sumpah tanpa alasan yang dibenarkan. Kenapa? Karena akan mengurangi pengagungan terhadap Allah. Dan ini pelanggaran tauhid, bertentangan dengan tauhid. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan hadis ini. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa sumpah palsu seorang pedagang sangat memungkinkan melariskan barang dagangannya. Sumpah palsu, ya sumpahnya dengan nama Allah tapi dia dusta, bisa nggak melariskan dagangan? Bisa saja. Namun dengan itu semua tentu ini akan menyebabkan hilangnya keberkahan dan tidak berkembangnya usaha tersebut. Begitu ibu. Ya, kalau orang itu usahanya pakai jalan-jalan yang haram, itu biasanya hilang berkahnya. Kalau sudah hilang keberkahan, waliyadzubillah, maka tidak manfaat, tidak maslahat untuk kita sebanyak apapun. Banyak orang yang punya usaha gede, bisnisnya besar, untungnya berlimpah, tapi ternyata tidak berkah. Itu banyak sekali. Maka urusan usaha itu bukan sekedar cari untung, tapi bagaimana cari berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
Bisa saja orang banyak bersumpah demi melariskan barang dagangannya, walaupun sumpahnya sumpah palsu. Namun ingat, itu akan menyebabkan hilangnya keberkahan dan tidak berkembangnya usaha itu. Ya orang kapok kan ibu? Pernah nggak kita beli sesuatu ke tempat tertentu, ke penjual tertentu, kemudian ternyata kita kecewa, tidak sesuai dengan apa yang diiklankan misalkan. Kira-kira orang mau datang lagi? Mau beli lagi ibu? Tidak. Yang ada apa? Kapok. Sudah, ini yang pertama dan terakhir. Terutama yang jualannya online, gitu ya. Kalau jualan online itu kan Masya Allah gitu. Barangnya dibikin bagus, tapi yang dijual ternyata enggak seperti tidak seperti yang diiklankan. Ya terkadang kan permainan kamera gitu. Barangnya jelek, kalau kameranya bagus itu barang bisa nampak bagus. Sama wajah orang kan juga begitu. Kalau dijepret pakai kamera HP yang harganya 30 juta, itu kok jadi berubah gitu. Yang tadinya glowing jadi glowing. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini kan permainan kamera saja. Nah, kalau kemudian ternyata tidak sesuai yang diiklankan, ya ma'assalamah, orang pasti kapok gitu ya. Nah, ini hati-hati juga ibu kalau ngiklan-ngiklan itu. Ibu jualan mie rebus misalkan, tambah telur mata sapi 2. Ketika orang beli, telurnya nggak ada. Dikomplain nggak? Dikomplain. Kenapa? Karena di gambarnya ada telurnya, gitu. Ya kan? Boleh dikomplain karena tidak sesuai. Nah, kita kalau dikomplain juga ya harus bersedia. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Maka cari keberkahannya. Dan cari keberkahan dalam transaksi jual beli tentu dengan cara kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya terkait dengan masalah tersebut. Jadi al-halif manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil kasbi. Sumpah itu bisa melariskan barang dagangan tetapi bisa menghapuskan keberkahan. Baik, makanya di sini poinnya jangan banyak bersumpah. Karena banyak bersumpah ternyata memiliki ancaman. Ya, salah satunya kalau kita banyak bersumpah dalam transaksi jual beli, ibu-ibu dirahmati Allah, itu akan menghilangkan keberkahan, menghapus keberkahan dari usaha kita. Dan hadis seperti ini banyak tidak digubris oleh sebagian kaum muslimin. Padahal ya seharusnya seorang mukmin dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan kehilangan dari berkah usahanya. Karena usaha itu tentu tidak mudah. Menghabiskan energi, memeras pikiran kita, menyita waktu kita. Namanya orang usaha. Kita dibikin stres oleh usaha kita sendiri. Kalau kemudian usaha, perjuangan dan pengorbanan ini tidak mendapatkan pahala dan keberkahan di sisi Allah, tentu rugi besar kita. Walaupun misalkan secara kasat mata kita ini orang yang beruntung, tapi hakikatnya kita orang yang rugi.
seorang mukmin itu prinsip hidupnya innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi berdiri duduknya kita, berbaring kita, melangkahnya kita, setiap desahan nafas, setiap detik yang kita jalani, semua harus bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, dalil yang keberapa? Dalil yang ketiga. Riwayat dari Salman radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini masih terkait dengan ancaman bagi orang yang banyak bersumpah. Kata Nabi, salasatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ushaymitun zani wa ailun mustakbir wa rajulun ja'ala Allahu bida'atahu la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan nih Ibu, ada pedagang di sini. Nah, perhatikan hadis ini harus menjadi perhatian bagi para pedagang. Kata Nabi, 3 orang yang tidak akan diajak bicara. Enak enggak? Dicuekin dulu. Tidak enak kan? Dikacangin kata orang. 3 orang yang tidak akan diajak bicara. Ya kita nggak diajak bicara sama teman saja kan rasanya sumpah banget. Apalagi kalau yang tidak ngajak bicara itu adalah Allah Azza wa Jalla di akhirat. Ya saat-saat kita ingin disayang dan ditolong oleh Allah. Nah ini nggak diajak bicara. Tidak hanya tidak diajak bicara, tapi juga tidak disucikan oleh Allah. Tidak berhenti di situ, mereka juga dapat azab yang pedih. Siapa itu 3 orang ini? Pertama, Usyaimid zani, tua renta yang zina, tua keladi. Tua renta tapi berzina. Ibu, kalau anak muda berzina wajar, wajib dihajar. Artinya syahwatnya masih gede. Kalau mbah-mbah masih ada syahwat, Bu? Ada mbah-mbah di sini? Masih ada nggak syahwatnya? Nggak bosan nggak sama suaminya, Bu? Artinya semakin tua, Ibu, syahwat kita ini semakin menurun, libido itu semakin menurun, terutama perempuan. Ya, ada masa-masa menopause gitu ya. Kalau laki-laki beda dengan perempuan. Ya, walaupun sudah kepala 6, kepala 7, kadang dia masih saja gitu ya. Ya, Ibu, intinya apa? Kalau orang sudah tua kok zina? Nah ini namanya apa? Terlalu. Keterlaluan. Artinya ini libido dia, syahwat dia sudah terkurangi dengan usia tuanya. Kadang buat jalan saja susah gitu ya. Kok berzina? Makanya ancamannya besar. Baik. Berikutnya, miskin sombong. Orang kaya sombong wajar, wajib dihajar. Ya. Tapi orang melarat kok sombong? Sudah melarat sombong. Nah, dia nggak punya bahan untuk sombong. Orang kaya mungkin dengan kekayaannya, pejabat dengan jabatannya, begitu kan?
orang yang punya pangkat dengan pangkatnya. Oh, orang miskin, apa yang dia sombongkan? Rumah nggak punya, kendaraan nggak ada, ya kan? Pangkat apalagi, jabatan apalagi, kok sombong? Miskin sombong, terlalu. Makanya ancamannya sangat besar. Nah, yang ketiga, disinilah poin kita. Orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Nah, ini berarti orang tidak mengagungkan Allah, tidak mendudukkan Allah sebagaimana kedudukannya yang maha kuasa, maha besar, maha tinggi. Kemudian Nabi gambarkan di sini, dia tidak berjual beli kecuali dengan bersumpah. Tidaklah dia menjual kecuali dengan sumpah, tidaklah dia membeli kecuali dengan sumpah. Dua-duanya sama, berpotensi untuk melakukan pelanggaran dalam masalah sumpah ini. Kalau penjual jelas, Ibu ya. Kadang juga pembeli, ini yang kadang tidak disadari. Pembeli kadang berbohong, pembeli kadang juga bersumpah palsu. Bu, masa ini harganya segini? Di pasar sana saja harganya nggak segini. Terus kata si penjualnya, memang sampean sudah pernah survei harga di pasar yang lain? Oh sudah, demi Allah sudah. Padahal tidak pernah dia survei. Dia hanya ingin nawar saja, ya, menurunkan harga. Nah, ini bisa. Jadi bukan penjual saja, pembeli juga bisa berpotensi untuk itu. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan orang yang suka menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, tidaklah dia menjual kecuali dengan sumpahnya, tidaklah dia membeli kecuali dengan sumpahnya. Ini ancamannya berat. 3 ancamannya tadi: tidak diajak bicara, tidak disucikan, dan akan mendapatkan azab yang pedih. Gak enak Ibu, nggak diajak bicara itu. Sok Ibu didiemin sama suami, enak nggak Ibu? Gak enak. Yang ada enak gitu. Gak mau makan dan mau tidur. Barakallahu fikum. Nah itu, makanya berhati-hati. Berhati-hati. Baik. Dari riwayat ini ya, sangat jelas kaitannya dengan bab tauhid di poin ketiga ya, yang terkait dengan babnya. Sama sebagaimana hadis-hadis yang lain, haramnya ngobrol sumpah, karena itu berarti merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ini bertentangan dengan tauhid. Kemudian di sini juga ada penetapan sifat kalam bagi Allah. La yukallimuhumullah. Isbat sifat al-kalam. Penetapan sifat kalam bagi Allah yang sesuai dengan kemahaagungan Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini juga ada pelajaran. Kalau orang-orang pendosa begini tidak diajak bicara, berarti orang-orang soleh diajak bicara tidak? Diajak bicara nggak Ibu? Iya. Allah akan berbicara kepada hamba-hambanya yang soleh. Hamba-hambanya yang soleh yang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubillah minan nar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berapa hadis lagi? 2 lagi, mau dihabiskan? Jam berapa ini? Sudah jam 9 kurang 10. Kita cukup saja Ibu sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Sisa sedikit 2 hadis lagi insyaallah.
Berikutnya jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Satu faidah sebentar saya sampaikan. Tadi poin pertama yang tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan dan akan mendapatkan azab pedih, itu adalah usyaimit zani. Usyaimit itu ibu, dia isim tasgir, bentuk kecil dari kata asmat. Asmat itu kakek yang tua renta. Asmat. Nah, bentuk tasgirnya usyaimit. Kenapa? Di dalam hadis ini kok disebutkan usyaimit, tidak disebut asmat. Kok ditasgir? Nah, kata para ulama, ini sebagai bentuk penghinaan. Sebagai bentuk penghinaan bagi seorang kakek yang tua renta yang masih saja berhasrat untuk melakukan perzinahan, padahal fisiknya sudah melemah, libidonya sudah menurun, syahwatnya juga sudah berkurang. Kok masih saja berzina, bahkan mungkin zina dijadikan kebiasaan dan hobinya. Makanya sebagai bentuk penghinaan kalimatnya ditasgir, dijadikan bentuk tasgir, bentuk kecilnya. Asmat jadi usyaimit, sama seperti kitab. Kitabun itu kitab. Kalau kutaib apa ibu? Ibu-ibu masih sama saya? Masih sama saya, Bu? Ya. Kitabun, kitab. Kalau kutaib, buku kecil. Kutaib, buku kecil. Nah, itu namanya bentuk tasgir. Nah, asmat itu artinya kakek yang sudah tua renta. Ditasgir di dalam hadis ini dengan kalimat usyaimit. Nah, tasgir ini itu dalam rangka menghinakan dirinya. Maka dikecilkan, direndahkan. Begitu. Artinya, dia sudah sarana untuk berzina, wasilah-wasilah untuk dia itu berzina, itu sebetulnya sudah tidak ada. Tapi kok berzina? Nah, ini keterlaluan. Maka ancamannya sangat-sangat besar. Allahu a'lam bishawab. Baik ibu-ibu, sampai di sini pelajaran kita, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.